Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adit Johandi, dan rekan grup saya ada Rizka sebagai komentator, Sofia sebagai sekretaris, dan anggota Agus, Yogi, dan Rika. Kami ingin menceritakan sejarah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang terjadi pada 16 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok menjadi peristiwa yang memiliki keterkaitan terhadap pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Lantas, bagaimana proses terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? Kala itu, Indonesia sedang dijajah oleh Jepang karena ambisi Jepang yang ingin membangun Imperium Asia Timur Raya pada masa Perang Dunia II. Dari peristiwa tersebut, Jepang mengalami kekalahan yang ternyata memberikan dampak besar pada Indonesia. Sejak saat itu, ketegangan pun mulai muncul antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua dan golongan muda memiliki perbedaan pendapat terkait kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintahan Jepang yang dengan tegas melarang penduduk Indonesia untuk mendengarkan radio luar negeri menjadi salah satu penyebab terhambatnya pengumuman proklamasi. Namun, berkat keuletan para pemuda Indonesia, terutama yang bekerja di kantor berita Jepang, berita menyerahnya Jepang tanpa syarat ke sekutu pun sampai di Indonesia. Sultan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio gelap pun lantas mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno-Hatta menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI, Badan Buatan Jepang. Merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, para golongan muda pun lantas menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Peristiwa penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok ini tidak terlepas dari para tokoh yang terlibat di dalamnya yang dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan tua dan golongan muda. Tokoh-tokoh yang sering disebut sebagai golongan tua adalah Soekarno dan Muhammad Hatta, para anggota dan pengurus BPUPKI dan PPKI. Sedangkan tokoh-tokoh golongan muda adalah Soekarni, Chairul Saleh, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, dan Sodan Kosingi. Pada tanggal 15 Agustus, golongan muda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta, terkait kapan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan. Rapat yang dipimpin oleh Chairul Saleh ini kemudian menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan dari rakyat Indonesia, bukan Jepang. Malamnya, para golongan muda mengutus Wikana dan Darwis untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun, permintaan Wikana dan Darwis ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Soekarno tidak bisa melepas tanggung jawabnya sebagai ketua PPKI, sehingga ia harus berunding terlebih dahulu dengan badan buatan Jepang itu. Karena menerima penolakan dari Soekarno dan Hatta, Wikana dan Darwis lantas kembali dan mengadakan rapat yang digelar di Jalan Cikini 71 Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh para tokoh golongan muda lainnya. Mereka pun memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok guna menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Nah, bagaimana teman-teman semua? Cukup menarik bukan sejarah Rengas Dengklok? Selain menambah wawasan, setelah mendengarkan sejarah Rengas Dengklok, kita tahu bahwa perjuangan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan pahlawan lainnya itu bukan mudah untuk memerdekakan Indonesia dari penjajah. Kita anak muda, penerus generasi bangsa, harus mengisi kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang positif seperti mengamalkan isi dari Pancasila dan lain-lain. Sekian dari kami, kelompok satu. Jika ada kesalahan, mohon dimaafin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.